Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, tak henti-hentinya Engkau memberkati kami, menguatkan kami melalui kebenaran sabda-Mu. Berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 25. Demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain berkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara berenang, mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang yang dalam kondisi lemah, miskin, dan mengalami kesesakan tentu tidak menyenangkan, bukan? Apalagi dalam keadaan tersebut orang lain kemudian merendahkan kita, tidak menghargai, bahkan menindas baik dengan kata-kata atau sikap dan perbuatan. Dengan demikian seolah-olah tidak ada harapan
tidak ada masa depan bagi yang mengalami kelemahan, miskin, dan kesesakan. Dari pasal 25 dalam kitab Yesaya ini ada 2 ayat yang menguatkan. Yang pertama adalah ayat yang keempat. Dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi setiap mereka yang lemah, miskin, dan dalam kesesakannya, yang mengalami pergumulan seperti menghadapi angin ribut dan panas terik. Dan karena Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang mengalami situasi atau kondisi tersebut, maka Tuhan sanggup membalikkan segala keadaan. Orang-orang yang sombong, merendahkannya dan tidak menghargainya, bahkan menindas, sanggup diputarbalikkan keadaannya. Oleh karena itulah, di tengah segala pergumulan yang kita hadapi, mari kita berlindung kepada Tuhan, sehingga kita terus dikuatkan dalam segala keadaan. Ayat berikutnya adalah ayat yang ke-9. Dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari ayat ini jelas mengatakan bahwa Allah akan bertindak menyelamatkan kita, menyelamatkan umatnya, sehingga masa depan sungguh ada. Dari sini mari kita terus belajar menyerahkan hidup kita pada Tuhan, karena Ia yang akan terus menolong hidup kita dan menyelamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kepada kami untuk terus berlindung kepadamu di tengah segala kelemahan kami, di tengah segala kesesakan kami dan pergumulan kami. Dan mampukan kami untuk terus berserah kepadamu, karena Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan dan penyelamat kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.